Pasifers Kodim 1604 Kupang. Kita berbincang-bincang tentang atau tema kita kali ini yaitu penerimaan TNI AD gratis tidak dipungut biaya. Salam Pasifers. Mohon izin Pak Pasifers, sebelum kita masuk pada tema inti acara kali ini, ada pepatah mengatakan tak kenal kata sayang. Mohon izin mungkin Pak bisa. Rafian Sianto. Asal saya dari Semarang dan saya itu lulusan Cabang Sub 10 tahun 1992. Sekarang berpangkat Kapten Korps Ajudan Jenderal. Mohon izin Bapak Presiden, kawan-kawan di luar sana penasaran gitu, ingin lebih mengenal lebih dalam lagi bahwa Pasi ini sebelum menjabat sebagai Pasifers Kodim Kupang ini bertugas di mana saja. Baik Pak Bu, jadi saya sedikit cerita dulu Pak. Siap. Jadi tahun 90 saya lulus SMA. Setelah itu saya ikut pendidikan secapa reguler. Waktu itu kesempatan pertama saya setelah perwira itu di Kodam 9. Kodam Sprint untuk pindah jabatan sebagai Pasifers Kodim 1604 Kupang sampai dengan sekarang. Siap. Mohon Bapak sih, sebelum kita masuk ke pertanyaan itu tentang penerimaan prajurit TNI, sebelumnya mungkin bisa dijelaskan tugas pokok TNI. Baik Pak, dari tugas pokok TNI AD menurut Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 pada pasal 8 itu tugas pokok TNI AD itu sebagai bidang pertahanan, menjaga wilayah, terutama wilayah perbatasan daerah. Bapak sih, masyarakat ini yang di luar sana sama-sama podcast ini sering melihat baju-baju loreng, gagah-gagah. Jadi pangkatan itu dibagi menjadi 3 golongan: perwira, bintara, tamtama. Nah, kalau dari perwira itu Pak, itu pangkatnya itu dari letnan 2 sampai dengan jenjangnya sampai ke jenderal di tahap 4. Kalau untuk bintara itu yang disampaikan bengkok, nah, yang bengkok kuning atau hitam. Kalau pakai baju BDR itu sampai pembantu letnan 1. Nah, yang kecil-kecil bengkok 2. Nah, kalau untuk tamtama Pak, itu yang tadi yang palang merah, palang merah atau palang pintu itu sampai dengan yang merah 3 kopral. Nah, kalau ada kepangkatan dan golongan, terus apakah pendidikan semuanya sama gitu? Tidak Pak Bu. Jadi 3 golongan tadi itu sumbernya nanti akan berbeda-beda. Nah, contoh untuk perwira itu bersumber bisa dari 3. Jadi untuk mencapai perwira letnan 2 ini, letnan 2 itu bisa 3 sumber. Yang pertama dari Akmil, Akademi Militer. Yang kedua itu KPK yang dari sarjana. Nah, yang ketiga dari Diktupa, jadi yang tentara yang sudah memenuhi syarat ikut Diktupa. Jadi tentara jadi sekolah lagi Pak. Secapa dulu Secapa Rek namanya. Sekarang kan namanya Diktupa ya, seperti saya ini Diktupa. Jadi kalau untuk bintara dibagi menjadi 2. Diktuba, jadi seperti saya itu dulu SMA langsung pendidikan, nah itu namanya Diktuba atau Secaba Yusuf atau Secaba PK. Yang kedua itu bisa Diktuba, jadi dari tentara aktif, nah dari tamtama yang memenuhi syarat ikut Diktuba atau sebenarnya Secaba Rek. Terus yang terakhir itu Dikmata atau Catam. Ya, itu Pak. Ya, itu aja Pak. Mungkin pasti dalam perekrutan tadi yang bintara, tamtama, perwira itu di TNI AD itu ada berapa kali perekrutan dalam setahun? Baik Pak. Jadi kalau di TNI AD perekrutan atau pendaftaran itu ada 5 kali dilaksanakan dalam 1 tahun. Jadi untuk cata
2 kali Pak. Jatam itu 2 kali. Ya, Jatam 2 kali, Bintara 1 kali, Perwira ya, yang Akmil 1 kali, APK 1 kali. Jadi ada 5 sumber sarjana. Ya, jadi kalau Cata itu dibuka ya Januari. Sekarang ini lagi ini Pak Bu. Nah, lagi berlangsung tes. Cata gelombang pertamanya. Kalau untuk Akmil nanti bulan Maret Pak. Kalau untuk Cata itu nanti bulan Juli. Nah, kalau untuk APK-nya September Pak. Terus Cata gelombang keduanya kurang lebihnya Oktober. Nah, itu untuk ya kurang lebihnya seperti itu Pak. Setiap tahun Datanya kurang lebihnya ada 5 kali. ada 5 kali. Tapi kalau ada perubahan ya mungkin kita harus mengikuti dari pusat. Baik, itu sahabat podcast, dengar dalam setahun ada 5 kali penerimaan, siapkan. Mau apa sih untuk masuk ke prajurit TNI ini? Itu persyaratan apa saja yang perlu disiapkan? Ini sahabat podcast pada bertanya. Baik. Jadi persyaratannya itu yang sudah pasti ada persyaratan umum Pak. Ya. Itu yang pasti kan harus warga negara Indonesia dan beragama yang diakui oleh negara kita. Terus umur minimal 17 tahun 9 bulan. 17 tahun 9 bulan. Ya. Maksimalnya. Nah, maksimalnya 22 tahun saat dibuka pendidikan. Penghitungannya saat dibuka pendidikan. Jadi minimalnya 17 tahun 9 bulan, maksimalnya 22 tahun. Nah, terus tidak ada catatan kriminal. Nah, itu Pak. Persyaratan lain-lain misalnya seperti Persyaratan lainnya Pak Bu. Tinggi badan, contoh tinggi badan untuk tamtama gelombang pertama ini 160 Pak. Nah, dulunya itu kemarin itu masih 163, sekarang 160 Pak Bu. Jadi ya kesempatan lah yang tinggi-tingginya kemarin kurang 161 ya sekarang silakan berbondong-bondong mendaftar. Ya. Terus minimal ijazahnya SMA. Ya. Terus tidak boleh tindih, bekas tindih, tato, bekas tato, terkecuali ada dari adat. Dari adat itu diperbolehkan. Terus bebas KKN Pak Bu. Administrasi, Ya. Kesehatan, BPJS, persetujuan orang tua dan lain sebagainya. Apa sih mau izin? Ini ada isu berkembang, isu entah dari mana, isu berkembang di luar sana itu yang mengatakan bahwa kalau masuk tentara itu harus bayar. Bagaimana ini Mas? Wah, itu tidak benar Pak. Sementara yang di belakang itu kan tertulis penerimaan prajurit TNI gratis. Memang benar gratis Pak Bu. Jadi tidak benar kalau masuk tentara itu membayar. Itu tidak benar. Mungkin yang dimaksud dengan mengeluarkan uang itu mungkin untuk keperluan pribadinya. Iya. Kita ambil contoh Pak Bu, ya persyaratan itu kan perlu fotokopi, beli materai dan lain sebagainya. Transportasi. Nah itu apalagi yang ini Pak Bu, yang jauh-jauh. Contohnya wilayah kita ini kan luas Pak Bu. Wilayah NTT ini kepulauan. Ada yang dari Flores, ada dari Sumba, Sabu banyak pulau-pulau kecil yang harus menuju atau merapat ke kota Kupang karena tes kita itu ada di Kupang, terpusat di Kupang Pak. Jadi mereka harus cari penginapan, makan, ya, transportasi kebutuhan sehari-hari mereka sendiri. Jadi mungkin dia habis banyak itu ya untuk kebutuhan mereka sendiri. Jadi bukan itu nyokot panitia, nggak ada itu Pak. Apalagi kan sudah saya sampaikan tadi bebas KKN. Ketahuan sama aja, dia juga akan dicoret Pak. Oh, pasti dari sahabat podcast telah mendengar bersama tadi bahwa penerimaan prajurit TNI gratis, tidak perlu biaya. Yang ada biaya itu keperluan pribadi kita, keperluan sehari-hari. Mau dijawab apa sih? Bagi calon podcast di luar sana ini pengen bertanya, kira-kira tips-tips apa itu agar bisa lolos, misalnya latihan, lari atau apa dan sebagainya itu tips-tipsnya. Baik Pak. Jadi untuk masuk atau agar lulus diterima menjadi TNI AD itu
tidak boleh BIM salah BIM. Jadi harus benar-benar mempersiapkan diri. Ya, harus latihan. Ya, kita bagi tesnya itu ada 5: administrasi, kesehatan, jasmani, MIPES atau dulu MI, psikologi. Jadi tipsnya untuk administrasi ya lengkapi. Ya, persyaratan itu dengan baik dan benar. Contoh dari akte sampai dengan ijazah terakhir, ya dicek, namanya sama, nama orang tuanya sama, harus sama semua, KTP-nya sama, kakaknya sama, NIK-nya sama, jadi harus benar dicek, jadi lengkap dan benar, Pak. SKACK, BPJS itu harus aktif semua. Terus yang kedua kesehatan, ya lebih baik dia medical check up. Periksa keseluruhan dulu, nanti ada kekurangan ya perbaiki. Untuk jasmani ya ini yang unik nih Pak Bu. Di tengah itu sebenarnya sudah enak, sudah ada dapat bocorannya. Ya kan tes jasmani, lari, nah, tinggal lempar kaki kanan, lempar kaki kiri. Yang penting cepat. Nah, upayakan 12 menit dapat 3.200, contohnya begitu Pak Bu kan. Untuk mencapai itu kan perlu latihan. Betul. Tidak bisa bisa kuat begitu nggak ada yang seperti Superman itu nggak ada. Orang kuat itu tidak ada, yang terlatih baru bisa. Orang kuat itu ya semuanya sama, cuma terlatih atau tidak. Pull up, sit up, push up, setelah dan renang 50 meter Pak Bu aja bisa. Betul. Terus yang keempat Pak Bu, IPES atau mental ideologi. Ya, pelajarilah wawasan kebangsaan, terus masalah pergaulannya dia, pergaulannya harus bagus, ya, nggak boleh melenceng-melenceng. Terus yang terakhir psikologi, ya, psikotes, betul. Ya, latihannya ya asal daya pikir dan kestabilan. Jadi saat mengerjakan tugas soal itu ya yang penting stabil aja Pak. Baik sahabat podcast, setelah mendengar tadi tips agar bisa lolos, ada 5 tadi segera dilengkapi dan dilatihkan. Bapak sih izin yang terakhir kali ini, sebelum kita tutup, mungkin ada pesan untuk pemuda-pemuda. Ini wilayah Kodim 16 Kupang ini kan memulai teritorialnya mulai tiga kabupaten, Kota Kupang, Kabupaten Kupang, Kabupaten Samosir juga. Jadi sahabat-sahabat podcast anak-anak muda, mungkin ada pesan untuk anak-anak muda untuk yang mau bergabung menjadi mengabdikan diri di TNI. Baik, ya. Bagi anak-anak kita wilayah Kodim Kupang, ayo mengabdikan diri pada negara dan bangsa lewat TNI AD. Persiapkan diri dengan baik, latihan seperti yang saya sampaikan tadi. Jadi harus mempersiapkan diri dengan baik. Jadi tidak boleh mendadak atau BIM salah BIM, sekonyong-konyong, tidak boleh ya. Terima kasih Pak Tasin, Pasipers Kodim 1604 Kupang. Sahabat podcast dimanapun berada, itulah tadi bincang-bincang kita dengan Pasipers Kodim Kupang, membicarakan tentang penerimaan prajurit TNI gratis, tidak dipungut biaya. Seperti yang dijelaskan tadi, gratis, tidak dipungut biaya kecuali biaya transportasi dan lain-lain. Baik, terima kasih Pak Pasi atas kehadirannya. Semoga tetap sukses, lancar terus. Kita bekerja sesuai dengan moto Kodim 1604 Kupang, bekerja tulus demi bangsa. Terima kasih. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.